Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Yulistari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem akademik berbasis web. Seiring perkembangan teknologi informasi, perguruan tinggi perlu sistem akademik yang efisien dan terintegrasi. Proses akademiknya seperti penilaian, pengelolaan data mahasiswa, cetak KHS, dan pengisian KRS sering terkendala jika dilakukan secara manual. Proyek ini bertujuan untuk membangun sistem akademik yang lebih efisien dan terintegrasi guna mempermudah pengelolaan data mahasiswa, nilai, jadwal perkuliahan, serta memberikan akses yang cepat bagi pihak yang terkait. Ruang lingkup sistem, login multilevel, dosen, admin, dan mahasiswa. Pengelolaan data mahasiswa menginput, edit biodata, jurusan, oleh admin. Pengisian dan cetak KRS. Mahasiswa dapat mengisi KRS dan mencetak bukti secara online. Nilai dan KHS diakses dari nilai dan KHS dari sistem oleh mahasiswa. Lihat jadwal. Akses jadwal perkuliahan yang dapat dilakukan dosen dan mahasiswa pada sistem. Laporan akademik yang dapat dilihat oleh mahasiswa dari sistem. Metode pengembangan yang digunakan adalah waterfall model dengan tahapan berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan, mengumpulkan dan memahami kebutuhan sistem. Yang kedua ada desain sistem, ada use case diagram, activity diagram, dan diagram kelas. Yang ketiga ada implementasi kode, menerjemahkan desain menjadi kode program. Yang keempat ada pengujian sistem, mengecek dan memastikan sistem berjalan tanpa error. Yang keempat ada penerapan sistem, sistem mulai digunakan oleh user. Yang kelima ada pemeliharaan, memperbaiki dan memperbarui sistem jika ada pembaruan. Analisis sistem terdiri dari 3 aktor, yaitu ada admin, mahasiswa, dan dosen. Pada use case diagram ini, mahasiswa dapat melihat laporan akademik, isi KRS, lihat nilai, lihat KHS, dan lihat jadwal. Dosen bisa lihat jadwal, lihat daftar mahasiswa, dan input nilai mahasiswa. Sedangkan admin bisa menginput data mahasiswa seperti mengedit, menghapus datanya, dan mengelola jadwal perkuliahan seperti ruang kelasnya, dosennya, dan jam perkuliahan. Pada flow map sistem akademik menggambarkan alur yang melibatkan 4 aktor utama, yaitu mahasiswa, dosen, admin, dan sistem. Semua pengguna memulai prosesnya dengan login, lalu diarahkan ke dashboardnya masing-masing sesuai dengan hak aksesnya. Mahasiswa dapat melihat jadwal, nilai, data pribadi, mengisi KRS, dan mencetak laporan akademik. Jika memilih KRS, sistem memvalidasikan apakah kuota tersedia. Jika tidak tersedia, data KRS yang dipilih tidak bisa disetujui oleh dosen. Jika tersedia, data KRS disetujui oleh dosen lalu disimpan ke database. Dosen mengakses data mahasiswa, menginput nilai, dan mencetak laporan di mana nilai yang diinput akan langsung disimpan di database setelah dikonfirmasi. Admin memiliki peran utama dalam mengelola seluruh data mulai dari dosen, mahasiswa, nilai, jadwal, hingga mencetak laporan sebagai arsip. Semua proses yang dilakukan oleh ketiga aktor tersebut diproses dan divalidasi oleh sistem, lalu disimpan dalam database terpusat agar menghasilkan data akademik yang akurat. Activity diagram menggambarkan aktivitas yang dilakukan pengguna dalam sistem secara lebih detail dibandingkan dengan flow map. Contohnya seperti proses pengisian KRS oleh mahasiswa dimulai dari login, memilih mata kuliah, hingga menyimpan pilihannya. Diagram ini menunjukkan alur keputusan seperti apakah mahasiswa sudah mengisi KRS atau belum. Diagram ini sangat berguna untuk memahami proses yang mengandung pilihan atau percabangan. Pada kelas diagram ini, hubungan antara tabel mahasiswa dan tabel KRS adalah agregasi.
karena mahasiswa tetap bisa berdiri sendiri tanpa adanya tabel mahasiswa. Hubungan antara tabel mahasiswa dan tabel nilai adalah asosiasi, karena kedua tabel tersebut termasuk ke dalam tabel umum. Hubungan antara tabel nilai dan tabel mata kuliah adalah komposisi, karena tabel nilai tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya mata kuliah. Hubungan antara tabel dosen dan tabel jadwal adalah agregasi, karena tabel dosen bisa tetap berdiri sendiri tanpa adanya tabel jadwal. Hubungan antara tabel dosen dan tabel mata kuliah adalah agregasi, karena tabel dosen bisa berdiri sendiri tanpa adanya mata kuliah. Pada hasil pembahasan kali ini, sistem dirancang untuk mendukung pengelolaan akademik yang efisien dan terpusat. Terdapat 3 user dengan tingkat akses yang berbeda. Mahasiswa dapat mengisi KRS, cetak KHS, melihat jadwal, dan melihat nilai. Yang kedua, ada dosen dapat melihat daftar mahasiswa dan input nilai mahasiswa. Yang ketiga, ada admin dapat mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, dan membuat laporan akademik. Simulasi proses pada sistem ini, pengguna login dengan masukkan username dan password. Setelah login, sistem akan mengarahkan ke dashboard sesuai dengan perannya masing-masing. Admin dapat mengelola data akademik dan jadwalnya. Dosen dapat melihat jadwal, daftar mahasiswa, dan input nilai mahasiswa. Mahasiswa dapat mengisi KRS, melihat nilai KHS, dan jadwal perkuliahan. Seluruh data aktivitas di sistem disimpan dalam database dan dapat diakses sesuai dengan kebutuhannya.